Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Imam Bayaki dari program studi PGMI semester 2 STAI Miftahul Huda Subang. Saya di sini berkesempatan untuk menjelaskan tentang ayat yang mengenai tentang reward. Dan saya berusaha untuk menafsiri ayat tersebut sesuai dengan tugas yang diberikan oleh beliau Dr. Adudin Alijaya pada mata kuliah Quran Tarbawi, Al-Quran Tarbawi, Tafsir Tarbawi. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan, yakni mengenai tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan reward atau hadiah. Hadiah di dalam Al-Quran biasanya disebutkan dalam berbagai bentuk uslub. Di antaranya ada yang menggunakan lafaz al-ajr, ada yang menggunakan lafaz al-thawab. Lafaz al-ajr sebanyak 93 ayat dengan surat yang berbeda-beda, sementara lafaz al-thawab sebanyak 3 ayat juga dengan surat yang berbeda-beda pula. Salah satu ayat seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 62, begitu juga Al-Ankabut ayat 58 dan juga Al-Bayyinah ayat 7. Untuk memperjelas ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 62 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sobiin atau penyembah bintang, ini siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran surat Al-Baqarah ayat 62. Pada ayat di atas dapat disimpulkan bahwa barang siapa saja yang beriman kepada Tuhannya, baik dia Yahudi, Nasrani, atau siapapun itu, yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan suatu perbuatan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhannya. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa bila kita berkorelasi dalam konteks pendidikan, bahwa siapa saja di antara si pendidik melakukan sesuatu dengan rajin dan tekun untuk mendapatkan prestasi dalam belajar, maka sudah selayaknya dia diperhatikan dan diberikan hadiah atau reward. Nah, hal ini harus diperhatikan keseimbangannya antara dorongan yang berbentuk materi dengan dorongan yang berbentuk spiritual. Sebab tidaklah benar jika pemberian dorongan tersebut hanya terbatas hadiah-hadiah yang sifatnya materi saja. Hal ini dimaksudkan agar si anak tidak menjadi orang yang selalu meminta balasan atas perbuatannya, sehingga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan ketika memberikan hadiah berupa benda, yaitu yang pertama, hadiah tersebut harus benar-benar berhubungan dengan prestasi yang dicapai. Contoh, ketika dia menghafalkan Al-Quran dan berhasil menghafal Al-Quran, maka dia diberi Al-Quran. Itu kan masih berkesinambungan. Atau yang lainnya. Yang kedua, hadiah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang menerima. Tidak kurang, tidak lebih, tapi disesuaikan. Penyesuaiannya apa? Atas prestasi yang telah didapatkan oleh siswa tersebut. Dan yang ketiga, hadiah tersebut sebaiknya tidak terlalu mahal. Tidak terlalu mahal artinya tidak terlalu murah juga, tidak terlalu mahal, tapi sewajarnya aja, yang emang dirasa pantas untuk diberikan kepada dia, ya segitu.
Kesimpulannya dari penjelasan yang penjelasan sedikit yang saya terangkan tadi bahwa pemberian reward kepada anak yang berprestasi itu uh, boleh-boleh saja. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan ayatnya tentang barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, baik itu Yahudi, Nasrani dan lain-lainnya, dan dia melakukan kebajikan, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu begitu juga ketika kita mengapresiasikan suatu anak yang berprestasi dengan memberikan reward hadiah dengan catatan ada tiga model, apa sih namanya, tiga tiga syarat ketika memberikan hadiah. Yang pertama, hadiah tersebut harus benar-benar berhubungan dengan orang yang dengan prestasi yang dicapai. Yang kedua, hadiah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang siswa yang menerima. Yang ketiga, hadiah tersebut sebaiknya tidak terlalu mahal. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.